dreams where I can move Cause I'm lost in the way you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Valentin Kando dengan stambuk F1C117075. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian tentang fotokatalis TiO2 zeolit untuk degradasi metilen biru. Sebagai pendahuluan, berkembangnya sektor industri saat ini menyebabkan peningkatan penggunaan zat warna yang dapat mencemari lingkungan. Salah satu zat warna yang digunakan di dalam industri ini adalah metilen biru. Senyawa metilen biru mempunyai struktur benzena yang sulit untuk diuraikan, bersifat toksik, karsinogenik, dan mutagenik. Selain itu, banyaknya molekul zat warna dalam air akan mengganggu proses fotosintesis. Untuk masalah limbah zat warna tersebut, maka perlu perhatian yang besar, dikarenakan sangat berdampak pada manusia, hewan, maupun tumbuhan. Metode fotodegradasi merupakan metode yang efektif karena diketahui dapat mengurangi senyawa zat warna menjadi senyawa yang tidak berbahaya seperti H2O dan CO. Metode fotodegradasi dapat dilakukan dengan menggunakan katalis berupa semikonduktor. TiO2 adalah katalis semikonduktor yang paling efektif karena mempunyai energi gap relatif besar, yaitu 3,2 eV, yang cocok digunakan untuk fotokatalis tidak beracun, harganya terjangkau dan melimpah di alam. Karena demikian, maka TiO2 perlu diembankan pada suatu adsorben. Adsorben yang biasa digunakan adalah zeolit, karena zeolit mempunyai struktur 3 dimensi dengan pori yang besar, sehingga dapat mengabsorpsi senyawa lain yang berukuran lebih kecil. Selain itu, zeolit melimpah di alam dengan harganya yang murah. Kita masuk pada zeolit. Zeolit yaitu mudah melepas air akibat pemanasan, tetapi juga mudah mengikat kembali molekul air dalam udara. Selanjutnya, mudah melepas kation dan diganti dengan kation lainnya. Selanjutnya, dengan ukuran rongga tertentu digunakan pula sebagai katalis untuk mengubah alkohol menjadi hidrokarbon, sehingga alkohol dapat digunakan sebagai bensin. Pengaruh aktivitas fotodegradasi semakin tinggi konsentrasi zat warna diketahui dapat menurunkan aktivitas fotokatalis. Hal tersebut telah dibuktikan pada penelitian di Kasar pada tahun 2007 dalam degradasi zat warna disperse yellow 23. Menggunakan fotokatalis TiO2, diketahui bahwa penambahan konsentrasi zat warna akan menurunkan aktivitas fotokatalis. Selanjutnya kita masuk pada metode penelitian. Pada metode penelitian sintesis TiO2 zeolit, yang pertama ditimbang sebanyak 3 gram, selanjutnya dicampurkan ke dalam 2,4 gram TiO2, selanjutnya ditambahkan 10 ml etanol absolut 99%, yang keempat diaduk menggunakan pengaduk magnet selama 5 jam, yang kelima TiO2 zeolit dikeringkan dalam oven selama 5 jam dengan temperatur 120 derajat Celcius. Setelah kering, TiO2 zeolit digerus dan diayak menggunakan ayakan 150 mes. Dan yang terakhir, padatan dikalsinasi pada suhu 500 derajat Celcius selama 5 jam. Selanjutnya, pada pengaruh konsentrasi metilen biru terhadap aktivitas degradasi fotokatalis TiO2 zeolit. Yang pertama, TiO2 zeolit ditimbang sebanyak 50 mg. Selanjutnya, yang kedua ditambahkan 25 ml metilen biru 10 mg per liter. Yang ketiga diaduk dan didegradasi dengan waktu 10-50 menit. Yang keempat, filtrat yang diperoleh kemudian diambil sebanyak 5 ml dan diencerkan menjadi 25 ml dengan Aquades. Yang kelima, diukur absorbansinya menggunakan spektronik 20. Dan yang keenam atau yang terakhir, perlakuan yang sama dilakukan untuk konsentrasi metilen biru yang lain, yaitu 20, 30, 40, dan 50 mg per liter. Selanjutnya, pengaruh pH metilen biru terhadap aktivitas degradasi fotokatalis TiO2 zeolit. Yang pertama, metilen biru yang digunakan adalah konsentrasi 10 mg per liter. Yang kedua, dikondisikan terlebih dahulu dengan pH 3, 5, 7, 9, dan 11. Dan yang ketiga, pengkondisian pH ini dilakukan dengan menggunakan HCl 0,01 molar untuk pH 3,5 dan NaOH 0,05 molar untuk pH 7
dan 9. Kita masuk pada hasil dan pembahasan. Pada gambar 1, yaitu pengaruh waktu penyinaran terhadap persen degradasi metilen biru. Kita dapat lihat di slide, yaitu gambar 1, yaitu hubungan antara waktu penyinaran terhadap nilai persen degradasi dengan berbagai variasi konsentrasi metilen biru. Pada gambar 1 diketahui bahwa pada semua konsentrasi metilen biru 10, 20, 30, 40, 50 mg per liter semakin lama waktu penyinaran, maka persen degradasi semakin besar. Hal ini karena diketahui waktu penyinaran merupakan lamanya interaksi antara fotokatalis TiO2 dengan cahaya UV dalam menghasilkan OH radikal. Selain itu juga mempengaruhi lamanya kontak antara OH radikal dengan zat warna yang didegradasi, yaitu metilen biru. Semakin lama waktu penyinaran, maka akan meningkatkan energi foton yang dihasilkan. Kurva hubungan antara lama penyinaran terhadap persen degradasi dengan berbagai variasi konsentrasi metilen biru ditunjukkan pada gambar 1. Selanjutnya kita dapat lihat pada gambar 2, yaitu pengaruh konsentrasi metilen biru terhadap konstanta laju degradasi. Gambar 2 yaitu kurva hubungan antara konsentrasi metilen biru terhadap ln C0/CT. Kita dapat lihat pada slide, di mana pada gambar 2 menunjukkan bahwa konsentrasi metilen biru optimum adalah 10 mg per liter. Semakin besar konsentrasi metilen biru yang digunakan, maka semakin banyak jumlah molekulnya. Banyaknya molekul tersebut menyebabkan kompetisi antar molekul metilen biru untuk terabsorpsi oleh katalis TiO2 zeolit semakin besar. Hal ini menyebabkan proses absorpsi semakin menurun. Selain itu, konsentrasi metilen biru yang besar akan mempengaruhi sinar UV yang sampai pada katalis TiO2 zeolit. Jika sinar UV yang sampai pada fotokatalis sedikit, maka energi foton yang mengenai fotokatalis yang semakin sedikit dan dapat mengakibatkan kemampuan elektron bereksitasi semakin kecil. Selanjutnya pada hasil dan pembahasan pada gambar yang ketiga, yaitu pengaruh pH metilen biru terhadap konstanta laju degradasi. Pada gambar 3 yaitu kurva hubungan pH terhadap K. Kita dapat lihat pada slide gambarnya. Pada gambar 3 diketahui bahwa pada pH basa yaitu pH 11 adalah pH optimum yang dihasilkan. Semakin tinggi pH yang digunakan dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa semakin tinggi pula laju degradasi zat warna metilen biru. Hal ini disebabkan pada kondisi asam, maka permukaan TiO2 akan bermuatan positif, dan sebaliknya pada medium basa permukaan TiO2 bermuatan negatif. Kita dapat lihat pada slide reaksi pH asam dan basa pada TiO2. Selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Aktivitas fotokatalis TiO2 zeolit dapat ditingkatkan dengan pengaturan konsentrasi dan pH metilen biru, serta lama penyinaran. Semakin besar konsentrasi metilen biru yang digunakan, maka semakin kecil kemampuan fotokatalis TiO2 zeolit. Hasil optimum didapatkan pada konsentrasi 10 mg per liter. Semakin tinggi pH yang digunakan, semakin meningkatkan aktivitas fotokatalis TiO2 zeolit, dan didapatkan hasil optimum pada pH 11. Semakin lama penyinaran, hingga 50 menit, didapatkan persen degradasi metilen biru tertinggi sebesar 75,93%. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.